Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hakim Aja. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara mengonlinekan. Nah, di sini saya akan mengonlinekan ini ya teman-teman, XAMPP. Nah, jadi tutorialnya adalah bagaimana cara mengonlinekan XAMPP ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita itu harus ke dalam Google Chrome ya teman-teman. Langsung saja di sini kita ketik ID Cloud Host. Nah, yang penting itu kalian harus punya ininya ya teman-teman. Nah, ID Cloud Host-nya. Oh, bukan ini, bentar. Nah, ID Cloud Host. Nah, kalian harus punya akunnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini yang memegang VPS-nya teman saya, Gmail teman saya. Nah, untuk mengaksesnya tinggal ini ya teman-teman. Nah, tekan profil teman-teman, lalu ini teman-teman. Nah, ini adalah akun teman saya yang punya ininya ya teman-teman, VPS-nya. Nah, tuh. Saya itu udah masuk ke dalam akun teman saya. Langsung saja kita ke ini ya teman-teman, compute. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Langkah pertama yaitu kita create new resource. Lalu pilih app katalog ya teman-teman. Nah, app katalog. Lalu di sininya itu saya akan menggunakan mikrotiknya ya teman-teman. Nah, jangan lupa versinya juga 6.47.48 ya teman-teman. Lalu kita lokasinya pilih ke Singapura. Nah, untuk username ya seperti biasa ya teman-teman, bebas. Cuman passwordnya kita bedakan, yaitu gimana kalian saja ya teman-teman. Nah, kita confirm password. Nah, langsung resource name-nya itu Hakim. Karena kemarin saya sudah buat ya teman-teman yang ini. Nah, karena sekarang mah kita bedain aja. Ya, bebas aja sih. Tinggal tambahin aja yang depannya. Sesudah beres semua, lokasinya kita Singapura, ininya kita pilih mikrotik, dan ininya app katalog. Langsung saja kita create. Oh ya, ini create. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, ini nih biasanya nih yang lumayan cukup lama sih teman-teman untuk menunggu beresnya. Kita tunggu saja sebentar. Nah, teman-teman, sudah selesai. Langsung saja kita ini ya teman-teman. Nah, pencet ini saja tadi yang telah kita buat. Untuk spesifikasinya itu ya ini teman-teman. Prosesornya itu 2 CPU, memorinya 2 GB, dan boot disknya itu 20 GB. Langsung saja kita salin IP publiknya. Nah, ini nih teman-teman. Kan terdapat 2 IP. Nah, IP pertama itu IP public. Dan yang kedua itu IP private. Kita copy IP publiknya. Dan kita masukkan di Winbox versi terbaru ya teman-teman. Nah, ini yang bekas kemarin saya. Nah, di sini kita paste aja. Nah, beres. Untuk loginnya kita admin. Karena saya bikin baru, passwordnya juga kosongin aja. Kita connect. Nah, kita masuk. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita setting IP poolnya ya teman-teman. Nah, kita klik IP, kita cari pool. Nah, ini teman-teman, pool. Kita ganti namanya aja dulu, bentar. Identity. Nah, sistem ya teman-teman, kalian pindah ke sistem, kita ganti nama identity.
Untuk namanya bebas, cuman di sini saya akan mencoba aja, yaitu server. Apply dan oke. Nah, maka di sini nama mikrotiknya ini adalah server. Terus yang kedua itu kita ya masukin IP poolnya. Nah, kita tambahkan untuk namanya bebas ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba apa ya? Server aja. Terus untuk addressnya teman-teman bebas atau mau ngikutin saya juga nggak apa-apa. Kalau saya itu 192.168.202.22 strip. Ini mah untuk range-nya ya teman-teman. 192.168.202 titik. Teman-teman di sini bisa sampai 100, bisa juga sampai 50 juga atau 200. Cuman di sini saya akan mentokin aja jadi 254. Untuk next poolnya itu non aja. Lalu klik apply dan oke. Nah, kita exit dulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita setting profile ya teman-teman dengan mengklik PPP. Lalu profile. Nah, ini mah sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Kita klik ini ya teman-teman. Plus. Nah, untuk profilnya itu bebas. Cuman saya samain aja. Server. Nah, di sini kan terdapat location IP ya teman-teman. Nah, untuk location IP ini tuh 202.1 kalau nggak salah. Bentar. 192.168.202.1. Nah, untuk remote address-nya itu untuk server ini ya teman-teman. Nih, yang tadi kita buat di pool ini tuh. Jika teman-teman ini namanya misalnya apa gitu, mikrotik misalnya di sini namanya, maka di sini juga akan muncul mikrotik. Karena di sini saya server ya, di sini juga pasti server. Nah, habis itu kalian tinggal klik aja apply dan oke. Nah, setelah itu kita buat script-nya ya, secret-nya ya teman-teman. Nah, kita tambahkan untuk namanya itu server biasa aja. Kecil semua, server. Passwordnya bebas aja teman-teman. Di sini saya akan yang mudah saja. Nah, untuk servisnya itu ANI masih biasa. Nah, untuk profilnya yaitu yang server ini yang teman-teman. Yang tadi dibuat di sini tuh. Yang tadi dibuat di profile ini. Nah, untuk location address-nya itu masih sama ya teman-teman. Yaitu 92.168.202.1. Nah, untuk remote address-nya itu bebas ya, bukan bebas. Apa ya? Remote address itu lupa lagi. Kalau saya itu 192.168.202.22. Nah, masih sama seperti yang kemarin ini sebenarnya. Langsung saja klik apply lalu oke. Nah, langsung langkah selanjutnya itu ke interface. Nah, kalau kemarin ini itu kita itu menggunakan L2TP server ya teman-teman. Nah, kalau saya itu sekarang akan menggunakan yang PPTP server atau apa ya? Lupa lagi saya ininya penjelasannya. Nah, ya ini mah sama seperti di sini. Ini cukup checklist aja di bagian enable, lalu default
profilnya itu yang server, teman-teman. Nah, yang tadi kita buat di sini. Langsung saja kita klik apply dan oke. Profil sudah, script-nya juga sudah. Interface yang ini emang tidak terlihat ya, teman-teman. Cuman ini tuh sudah nih, kita lihat lagi memastikan. Tuh, teman-teman. Play aja. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke IP firewall ya, teman-teman. Nah, terus di sini tuh kita setting masih sama seperti yang kemarin. Nah, kita tambahkan langsung saja kita tuh kan di sini tuh ada forward. Nah, yaudah kita play aja. 3 kali ya, teman-teman. Yang kedua itu input. Dan yang ketiga itu adalah outputnya ya, teman-teman. Lalu klik apply dan oke. Nah, ini nih. Yang harus kita perhatikan yaitu di bagian NAT-nya. Kemarin juga saya sedikit ada yang salah di bagian NAT-nya. Kita tambahkan. Yang pertama itu masih seperti biasa ya, teman-teman. Yang src NAT. Kemudian actionnya itu masquerade kalau nggak salah. Nah, iya. Kita apply dan oke. Nah, ini nih. Kita tambahkan lagi generalnya. Nah, ini tuh DST-NAT. Habis DST-NAT itu, untuk DST address-nya itu, kita bisa lihat di IP address. Nah, kita bisa lihat yang di sininya ya, teman-teman. Kita samain aja, yaitu 10.99.75 dan .20. Slash-nya jangan lupa kita bawa ya, teman-teman. Ini juga bisa mempengaruhi sih, soalnya 24. Nah, untuk protokolnya kita tekan. Nah, terus DST portnya kan video saya yang sebelum iya ya, lupa. Video saya yang sebelumnya itu menggunakan port 50.000 nih, DST port. Kalau sekarang itu kan kita tuh akan mengonlinekan SMPP ya, teman-teman nih. Cara melihat port berapa di SMPP ini tuh seperti ini. Kita start nih. Nah, kita bisa lihat di sini nih portnya. Ya udah sih ini aja. Ini harus stop aja. Nah, ini nih portnya itu 80. Nah, kita tutup dulu, berarti kan di sini tuh kita tuh settingnya 80 ya, teman-teman. Karena akan mengonlinekan SMPP ini nih. SD portnya itu 80. Nah, untuk actionnya itu, bentar. Ini tuh DST-NAT juga masih sama. Untuk tuh address-nya itu, kita itu ke 192.168.202.22. Untuk tuh portnya itu kan tadi tuh 80. Yaudah, kita samain aja 80. Nah, habis itu kita klik apply. Lalu oke. Ya, semoga nggak ada yang salah sih. Nah, tapi sebelum kita sebenarnya ini teh belum mengonlinekan XMPP-nya karena kita tuh harus menghubungkan terlebih dahulu ke dalam MikroTik Cloud ininya ya, teman-teman. Nah, ini tuh kalau pakai apa ya, ibaratkannya itu membangun terowongan virtual antara laptop saya dan MikroTik ini. Nah, jadi ini tuh harus saling terhubung. Dengan cara kita di sini nih, kita ketik nih, add VPN connection. Kalian bisa cari saja ya di sini nih. Kita klik. Nah, sesudah itu kita tambahkan VPN. Nah, karena saya menggunakan Windows 10 ya Windows built-in. Kita klik. Nah, connection name-nya itu bebas, cuman di sini saya akan mencoba ya server.
Nah, ini tuh server name or address. Addressnya itu kita dapatkan di IP public ini ya teman-teman nih, yang ini nih. Kita copy dan kita paste di sini nih. Nah, kemudian ininya tuh, nah PPTP itu point to point tunneling protocol. Nah, kita pakai yang ini ya teman-teman. Yang tadi kita buat di mana nih ya? Nah, yang kita buat di sininya nih, PTP server. Kita sambungkan username dan passwordnya. Ya udah. Untuk username-nya itu kita samakan sama yang di sini nih. Script. Nah, karena saya server ininya, ya udah kita tulis server. Untuk passwordnya itu samain juga di sini nih. Kan di sini tuh passwordnya tuh kayak ada 5 ini ya, 5 angka atau huruf. Cuman aslinya itu ada 3. Jadi kedeteknya kayak 5 aja. Ya udah kita samakan. Nah, kita save. Bentar. Kita perhatikan terlebih dahulu. Nah, ini servernya itu kecil. Bentar, kita perhatikan lagi di nah, servernya kecil. Kecil. Ya, benar. Oke, langsung saja save. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tuh ibaratkan kayak password lah, kayak WiFi lagi. Tinggal pencet, kita koneksikan. Ntar kita tunggu. Nah, terkoneksi. Berarti laptop saya dan apa ya? Nah, dan Mikrotik ini tuh sudah terhubung ya teman-teman. Ya, ibaratkan kayak apa ya? Kayak WiFi lagi. Tuh, jadi laptop saya ini sudah terhubung ke dalam Mikrotik ini. Kalau udah terhubung sih udah langsung bisa mengonlinekan XMPP ya teman-teman. Soalnya kan di sini portnya juga sudah diatur tadi yang 80. Nah, dengan cara kalian buka browser nih yang ini ya Google Chrome. Nah, kita tinggal tambahkan tab lalu ketik IP publiknya. Bentar. Nah, ini nih IP publiknya. Kita copy. Nah, lalu kita paste di sini. Nah, terus tekan kita jangan lupa slash. Nah, kan kita tuh mengonlinekan XMPP. XMPP itu apa ya? Bentar. Kalau XMPP saya itu untuk membuat sejenis web gitu ya teman-teman. Mana ya? Itu kan XMPP. Nah, teman-teman harus mempunyai file seperti web dan lain-lainnya ya di dalamnya. Nah, contohnya itu seperti ini kan XMPP. Saya menyimpannya di htdocs ini. Dan ini nih, saya menyimpannya di sini. Kita tulis ini ya teman-teman, HV ini. Aduh. Slash H besar, HV, slash lagi, Nah, karena di dalam folder kita akan menginikan file tuh ya, harus besertakan sama folder ininya ya teman-teman. Tuh, ini file saya semua. Nah, saya akan apa ya, ini aja lah login. Kan ini tuh saya menggunakan PHP ya teman-teman. Berarti otomatis login.php nih, yang ini. Kita coba login.php. Bentar, kita periksa dulu apakah benar atau salah. htdocs hadvi, iya benar ininya login. Oke, seharusnya udah bisa ya teman-teman. Kita bisa mengakses ininya. Kita enter. Kita tunggu. Nah, berarti ini tuh sudah apa ya? XMPP saya sudah berhasil ya teman-teman. Tuh. Kalau misalnya belum berhasil ya maka tampilan file login saya itu yang saya buat tadi siang, tadi. Maka kalau gagal itu ini tidak akan muncul ya teman-teman. Nah, berarti video tutorial saya itu berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba yang ini ya teman-teman. Nah, ini tuh hasil yang saya buat ya teman-teman. Nah, kita
masukkan passwordnya. Kalau ini mah sesuai dengan yang di database punya kalian ya teman-teman. Nah, tuh teman-teman. Ini yang tadi saya buat siang ya teman-teman. Nah, berarti video tutorial saya berhasil ya teman-teman. Soalnya kalau tidak berhasil itu maka ya tidak akan bisa mengakses ini. Itu dengan IP public disertakan folder dan file yang akan kita inikan. Oke, bentar. Bentar, kita coba lagi. Nah, teman-teman, selain file saya juga ternyata dengan kita menginikan port 80 ya teman-teman dengan cara titik 2 80 maka akan berhasil. Mungkin segitu saja video tutorial dari saya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.